Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Maulana Atmaja. Saya akan mempresentasikan materi tentang contamination control. Kontaminan. Kontaminan merupakan berbagai macam material asing di dalam sistem yang bukan merupakan bagian dari sistem tersebut, yang dapat mengakibatkan keausan dini bahkan kerusakan. Kontaminan merupakan musuh utama sistem alat berat, terutama pada engine, hidrolik, dan transmisi. Contamination control merupakan program pengontrolan masuknya kontaminan ke sistem yang harus dimengerti, disadari dan diterapkan oleh dealer, factory, dan customer untuk menjaga agar produk Caterpillar mempunyai ketangguhan dan dapat menghasilkan nilai tambah dan keuntungan besar-besaran bagi pengguna. Jenis-jenis kontaminan. Jenis-jenis kontaminan yang sering kali mencemari sistem-sistem alat berat terdiri dari partikel dan kimiawi. Partikel yang terdiri dari kotoran, partikel bekas proses pengelasan, cat, serpihan atau lembaran plastik, partikel akibat keausan logam, debu rokok, gemuk atau grease, dan material yang timbul dari oksidasi oli. Kimiawi, panas, air, dan udara. Sumber kontaminan terdiri dari layout tempat perbaikan, proses pembuatan dan perakitan, oli baru, kondisi daerah operasi, proses maintenance dan servis dari dalam sistem. Dampak kontaminan. Pendeknya umur komponen dan fluida, semakin cepatnya masa penggantian oli. Menurunnya produktivitas alat, contohnya operasi yang tidak handal, performa yang lambat. Dapat menimbulkan kerusakan yang parah sehingga downtime dan biaya perbaikan tinggi. Contohnya erratic steering dan cylinder drive. Meningkatnya biaya waranti, meningkatnya redo job, terjadinya problem yang berulang-ulang, dan meningkatnya jumlah kerusakan. Menurunkan kepercayaan customer yang akan berdampak hilangnya respect. Schedule oil sampling. Bab ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan materi suatu gambaran dari program oli analisis Caterpillar. Bagian yang terpenting adalah metode pengambilan sampel yang akan dibahas selanjutnya. Sampel yang baik adalah sampel yang tidak dicemari oleh faktor luar. Hal ini sangatlah penting untuk mendapatkan hasil yang akurat dan sangat menentukan kesuksesan dari program. SOS adalah singkatan dari Schedule Oil Sampling. Analisa oli bukan memanjangkan umur. Program SOS Caterpillar adalah analisa peralatan, bukan memanjangkan umur oli. Program Caterpillar dirancang untuk memaksimalkan umur peralatan, sedangkan kebanyakan program analisa oli kompetitor lebih memusatkan pada sebuah makna untuk memanjangkan interval penggantian oli. Jika pemahaman ini berkembang pada analisa yang kualitasnya tidak terjamin, praktek ini dapat menjadi gangguan yang serius. Pengambilan contoh oli atau sampling. Sampling adalah suatu bagian yang kritikal dari kesuksesan proses. Program SOS tidak akan berjalan tanpa sebuah sampel yang mewakili kondisi oli di dalam kompartemen atau diikuti dengan label yang tidak lengkap dan salah. Sekarang ini ada dua cara pengambilan sebuah sampel untuk analisa SOS yang baik, yaitu sampel valve, leaf sample point, dan menggunakan sebuah vacuum pump. Metode dengan sampel valve lebih baik walaupun hanya dapat digunakan ketika suatu valve telah terpasang di sistem. Hanya OV sistem yang diberi tekanan dapat terpasang sampling valve. Di dalam kasus yang lain, sebuah vacuum pump diperlukan. Metode sampling valve. Metode sampling valve merupakan metode pengambilan sampel oil dari sampling valve yang dipasang pada sistem yang bertekanan. Prosedur pengambilan sampel oli menggunakan metode ini adalah menggunakan sampling botol, sampling probel, dan tubing, dan probel holder. Selalu lakukan pengambilan sampel mulai dari sistem yang paling bersih terlebih dahulu, seperti hidrolik, transmisi, dan engine, serta lakukan pengambilan sampel sewaktu oli masih panas. Jangan menggunakan
Probable yang sama untuk setiap jenis oli dan tubing harus selalu baru untuk masing-masing pengambilan. Sisi tabel botol SOS dengan lengkap sebelum memulai pengambilan sampel itu. Operasikan alat selama 15 menit sehingga oli mengalir ke semua tempat pada sistem dan turunkan RPM engine ke low idle. Buka dus cup sampling valve dan bersihkan kelilingnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sampel yang betul-betul mewakili kondisi sebenarnya. Tekanan probel ke sampling valve dan tampung sekitar 100 mili oli ke tempat oli bekas seperti gambar di atas. Apabila oli tidak keluar pada kondisi low idle, maka dibutuhkan orang lain untuk menaikkan sedikit putaran engine hingga oli keluar. Tekan probel ke sampling valve dan isikan oli ke dalam sampling botol sebanyak kurang lebih botol atau untuk pembilasan. Tekan kembali probel pada sampel valve dan isi botol hingga 3/4 bagian. Lepas tubing dan pasang tutup botol, kemudian pasang label yang sudah disiapkan sebelumnya. Metode vacuum extraction. Prosedur pengambilan sampel menggunakan metode ini adalah mengambil sampel dengan menggunakan sebuah vacuum pump dan tubing. Direkomendasikan untuk menggunakan tube quarter yang dapat dipergunakan untuk melakukan pemotongan tube dengan sebelah tangan. Gunakan metode ini pada sistem yang tidak dilengkapi sampling valve. Gunakan tubing baru setiap melakukan pengambilan sampel guna mencegah kontaminan. Gunakan vacuum pump tersendiri untuk masing-masing sistem. Isi label terlebih dahulu sebelum mengambil sampel. Operasikan alat selama 15 menit lalu matikan dan potong selang sepanjang minimal setengah dalam oli pada dipstick. Masukkan selang pada kepala vacuum pump dan kencangkan retaining knot. Jarak ujung selang dari base vacuum pump sepanjang 4 cm. Masukkan selang pada pipa dipstick dan pasang botol sampel. Trik handle vacuum pump untuk menghasilkan kevakuuman, tahan handle dan jangan diputar karena oli dapat masuk ke dalam ruang pompa dan memungkinkan kontaminan masuk. Jika oli masuk ke dalam ruang pompa, maka pompa harus dibersihkan sebelum melakukan pengambilan sampel selanjutnya. Isi botol hingga 3/4. Lepas selang dan pasang tutup botol beserta label yang telah disiapkan sebelumnya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.